Pemirsa, untuk mencoba lebih dekat dengan masyarakat, ada seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh, mengabdikan dirinya untuk mengajar mengaji. Sekali dalam sepekan, ia mengajar tajwid membaca Al-Quran kepada anak-anak usia remaja dan juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibnas kepada masyarakat. Seorang anggota kepolisian tak hanya bertugas untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melayani masyarakat. Hal inilah yang membuat Brigadir Polisi Fidal Ahyar, anggota Babin Kamtibmas Polsek Ingin Jaya Aceh Besar, mengabdikan diri untuk mengajar ngaji di salah satu desa binaannya. Sekali dalam sepekan, Fidal mengajar tajwid Al-Quran pada anak-anak Gampong Gani Aceh Besar di Balai Ruhul Rakisah. Sekitar 15 anak-anak yang didominasi usia remaja selalu berkumpul untuk belajar membaca Al-Quran di sini. Sejak menjadi anggota Babin Kamtibmas Polsek Ingin Jaya pada Desember 2019 lalu, Fidal berinisiatif untuk menghadirkan kegiatan yang bermanfaat agar dapat lebih dekat dengan masyarakat. Berbekal pengalaman yang sempat menempuh pendidikan di Darul Ulum Jambotape tahun 2005 lalu, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengajar ngaji anak remaja di kampung binaannya. Tak hanya mengajar ngaji, sebagai anggota kepolisian, Fidal juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada muridnya. Terlebih dengan anak didiknya yang didominasi usia remaja, ia merasa perlu mengarahkan anak didiknya agar tidak melakukan perbuatan menyimpang. Iya, ini merupakan, bisa kita katakan ini tugas di luar tugas pokok kepolisian. Dan ini menjadi tanggung jawab saya sebagai Babin Kamtibmas untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang di luar tugas pokok saya, yang bisa menyentuh hati masyarakat, yang bisa lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kan misalnya tanda mati Brigpol Fidal berharap melalui kegiatan ini ia dan anggota kepolisian lainnya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ia pun berharap agar tetap mendapat dukungan untuk bisa terus mengajar ngaji bagi remaja di desa binaannya. Dari Banda Aceh, Sela Aditya, Fahmi Reza, Metro TV. Nah, sebenarnya apa saja sih suka duka menjalankan tugas sebagai polisi sekaligus mengajar ngaji? Langsung saja kita akan ngobrol dengan Brigadir Fidal Ahyar dari Aceh. Selamat pagi, Mas Fidal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Fidal, apa kabarnya Mas? Bisa dengar suara kami dari studio? Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Fidal, bisa dengar ya Mas Fidal. Nah Mas Fidal, tadi kita sudah lihat nih cuplikan kisahnya Mas Fidal seperti apa menjalankan tugas sebagai seorang polisi dan juga guru ngaji. Tapi sebenarnya kisah awalnya seperti apa sih Mas? Kok bisa tiba-tiba menjadi guru ngaji di sela-sela kesibukannya menjadi seorang anggota kepolisian? Ya, pertama sekali saya menjadi tugaskan sebagai Babin Kamtibmas di desa binaan saya. Ya, saya ingin lebih dekat ataupun bisa terbaur dengan semua elemen masyarakat. Kebetulan di tempat desa binaan saya ada tempat pengajian dan di situ ada masyarakat, jadi ada anak-anak, orang dewasa, bapak-bapak juga anak-anak muda. Dan yang mengaji yang mengajarkan mengaji di situ satu orang ustaznya. Kemudian saya berbekal pengalaman. Itu sudah dari kapan Mas Fidal menjalankan perannya sebagai seorang guru ngaji juga? Saya jalani semenjak pertama saya jadi Babin. Ya itu kapan Mas Fidal, bisa diceritakan kembali? Akhir bulan 2019. Oke, berarti sejauh ini sudah ada berapa nih? Kan adik-adik yang ikut belajar mengaji ini katanya anak-anak remaja ya Mas Fidal. Remaja itu rentang usia berapa dan ada berapa adik-adik yang ikutan? Ada sekitar 10 sampai 20 orang dan rentang usianya dari usia SMP sampai SMA.
Usia SMP sampai SMA sekitar 50 orang. Nah, mereka itu memang anak-anak yang berada di daerah sekitar kah? Atau mereka yang mungkin datang dengar ada acara pengajian rutin diadakan seminggu sekali lalu langsung datang? Atau seperti apa sih Mas mereka metode pendaftarannya? Untuk saat ini pun kan pengajiannya baru kita laksanakan sekitar 6 bulanan. Jadi saya lebih fokus untuk anak-anak remaja di desa binaan saya. Oke, untuk remaja desa binaan Mas Fidal. Nah Mas Fidal, untuk proses atau sesi mengajinya sendiri, apa sih biasanya dilakukan selain tadarus pastinya? Dalam proses pengajian ini saya lebih memperlancar bacaannya, misalnya tentang makharijul hurufnya. Dan dari anak-anak remaja ini rata-rata belum lancar dalam hal membaca Al-Qurannya. Jadi dilancarkan ya Mas Fidal? Jadi dilancarkan, saya membantu dengan ilmu ataupun dengan apa yang saya miliki. Luar biasa Mas Fidal. Nah Mas Fidal, untuk responnya adik-adik dan anak-anak ini seperti apa sih Mas? Pada awalnya mereka agak introvert terhadap saya karena baru kenal. Jadi karena saya ajak mereka, saya rangkul mereka, akhirnya mereka bisa menerima saya. Mereka antusias mengikuti pengajian bersama saya. Caranya gimana tuh Mas Fidal? Sehingga teman-teman dan adik-adik semua ini bisa dengan antusias mengikuti pengajian dengan Mas Fidal. Karena kan awalnya katanya sempat ini menolak atau sempat enggan. Tipsnya apa sih? Triknya dalam hal ini kita juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas pada anak-anak tersebut. Soalnya kita beritahu supaya, tadi kan anak-anak remaja dalam hal ini. Anak-anak remaja itu kan rentan, gampang terpengaruh, masih labil. Jadi mereka perlu kita rangkul, perlu kita ajak ke arah yang lebih baik. Diajak ke arah yang lebih baik. Seperti apa sih Mas Fidal pesan-pesan disampaikan dalam setiap kajian dan juga pengajian? Kan katanya Mas Fidal juga menyampaikan pesan-pesan nih dalam setiap pengajian yang diadakan seminggu sekali. Saya menyarankan kepada mereka untuk menjaga pergaulan agar terhindar dari narkoba, dari balap liar ataupun dari untuk transport dalam berlalu lintas. Ya. Oke, kalau misalkan dilihat nih, teman-teman dan adik-adik semua paling antusias ini waktu mengikuti sesi yang seperti apa sih Mas Fidal? Dalam hal ini mereka rata-rata semua antusias, baik dalam sesi pengajiannya ataupun dalam sesi saya menyampaikan pesan-pesan Kamtibmasnya. Saya lebih ajak mereka sebagai teman saya, sebagai kawan saya, sampai mereka merasa nyaman. Sampai merasa nyaman. Ada nggak Mas Fidal kisah atau mungkin sosok adik yang tidak bisa dilupakan oleh Mas Fidal yang langsung, waduh ini nih saya melakukan hal ini nih untuk ini tujuannya. Ada nggak Mas Fidal? Untuk saat ini alhamdulillah mereka sama semua ya. Sama-sama semua menjadi kesan bagi saya pribadi. Terkadang nanti sebulan sekali ataupun ada waktu-waktu tertentu saya ajak mereka, saya ajak duduk bersama gitu, supaya silaturahmi ataupun kekeluargaannya lebih erat. Oke, nah tapi kalau untuk tantangannya sendiri nih Mas Fidal, pastikan seperti Mas Fidal katakan tadi, ini semua udah usia remaja, usia rentan, mungkin usia aktualisasi diri juga. Apa sih tantangan yang dihadapi sebagai seorang guru ngaji anak-anak SMP dan SMA? Tantangannya itu ada pada waktu, terkadang kan anak-anak apalagi anak-anak remaja kan lebih banyak waktunya untuk bermain ya. Jadi dalam hal ini nanti saya ada buat grup semacam grup WhatsApp bersama anak-anak pengajian saya. Jadi nanti kapan saya ada waktu, emang untuk lebih seringnya saya setiap malam Selasa. Jadi di luar daripada itu saya memberitahukannya lewat WhatsApp grup. Jadi di situ kadang nanti ada yang lagi main-main. Agak waktu kadang saya yang nunggu di tempat pengajian. Ya. Lebih duluan saya datang terkadang. Nah pas banget nih Mas Fidal tadi menyinggung soal waktu Mas Fidal yang katanya juga mencari celah nih di tengah kesibukan Mas Fidal sebagai seorang anggota kepolisian. Nah apa sih Mas Fidal yang membuat Mas Fidal ini tetap konsisten katanya seminggu sekali untuk terus mencari waktu memberikan pelajaran atau pengajaran mengaji kepada anak-anak. Apa sih yang membuat Mas Fidal semangat? Jadi dalam hal ini sebelum saya melaksanakan pengajian ini, saya sudah buat komitmen sama tokoh di kampung binaan saya, di desa binaan saya sudah buat komitmen sama tokoh-tokoh kampung sana.
saya akan mengajarkan mengaji di sini setiap malam ini. Dan saya pun di situ saya mencari waktu, walaupun terkadang pada saat itu saya sedang lepas dinas, saya tetap mengajarkan mengaji anak-anak. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Fidal sudah berbagi kisah inspiratifnya di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertugas Mas Fidal.